Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Alhamdulillah aku bisa sharing kembali tentang budgeting. Kali ini aku akan evaluasi budget untuk di minggu pertama dan minggu kedua kemarin. Jadi untuk evaluasi di tengah bulan ini, sebenarnya untuk memastikan aja untuk budget setiap pos bisa cukup atau enggak untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan ya teman-teman. Dan dengan evaluasi di tengah bulan ini bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam menggunakan budget supaya tidak sampai terjadi over budget. Lanjut, aku akan mulai cek dari pos belanja minggu pertama. Ini budgetnya terpakai semua, jadi nggak ada sisa. Kebetulan di minggu pertama kemarin stok perbumbuan juga habis ya teman-teman. Jadi dari budget 150.000 itu terpakai semua untuk beli stok kebutuhan dapur. Dan dari minggu kedua alhamdulillah masih ada sisa 14.000. Jadi memang untuk budget belanja mingguan itu bisa berbeda. Biasanya menyesuaikan stok yang masih atau yang harus dibeli dan juga menu yang akan dibuat. Kadang juga ada kenaikan pada harga barang, jadi pengeluarannya bisa berbeda. Untuk pos belanja minggu ketiga dan minggu keempat ini budgetnya aman ya teman-teman, karena pas aku bikin videonya ini budgetnya belum terpakai. Lanjut untuk pos belanja bulanan, juga pos gas dan air galon, ini tuh masih ada sisa budget, tapi nanti masih ada stok yang memang harus dibeli lagi. Untuk pos listrik ini udah kosong. Untuk budget listrik ini tuh sebenarnya harganya kan 100 lebih ya teman-teman, tapi aku budgetkan 100.000. Nanti untuk lebihnya itu biasanya aku pakai dari uang pegangan. Dan untuk pos selanjutnya ini juga masih aman budgetnya ya teman-teman. Untuk pos keperluan pribadi aja ini yang memang udah kosong juga, karena kemarin buat beli keperluan aku dan pak suami, jadi budgetnya itu habis terpakai semua. Selanjutnya untuk pos fund masih ada 100.000, udah terpakai 150.000. Untuk dana tak terduga masih aman. Jadi untuk seluruh pos dari pengeluaran tidak tetap ini insya Allah masih aman. Semoga masih cukup sampai di akhir bulan nanti. Lanjut untuk pos dana servis, ini tuh tidak terpakai ya sampai di minggu kedua. Dan untuk pos kesehatan kemarin itu terpakai sebesar 20.000. Untuk sinking fund aku akan update di video berikutnya. Lanjut untuk dana sosial ini masih ada 100.000 budgetnya, dan untuk pos iuran kemarin udah terpakai 20.000, jadi ini masih 30.000. Dan alhamdulillah untuk semua pos ini udah aku cek ya. Dengan melakukan evaluasi di tengah bulan ini, semoga bisa membantu suksesnya dari budgeting yang udah aku buat ya teman-teman. Selesai evaluasi pos-pos di dompet pintar, selanjutnya aku akan menyiapkan kembali untuk tracker yang baru dari tabungan dana darurat. Alhamdulillah dari target sebelumnya untuk tabungan dana darurat udah berhasil tercapai. Jadi aku akan bikin untuk tracker yang baru. Untuk tabungan dana darurat ini emang penting banget. Jadi aku selalu berusaha untuk prioritaskan bisa nabung di tiap bulannya. Biasanya aku simpan ke dalam ziplock seperti ini. Nantinya tinggal bikin trackernya yang tentu saja aku sesuaikan dengan kemampuan finansialku ya teman-teman. Dan ini aku udah bikin trackernya. Aku bikin seukuran ziplock, dan di sini aku bikin 20 gambar. Nanti tinggal tulis nominalnya. Untuk target yang aku buat juga nggak terlalu besar, sengaja biar nggak terlihat berat untuk tercapainya. Jadi dengan bikin target yang lebih kecil dulu, dan kalau memang sudah tercapai nanti tuh bisa ditabung kembali ke tabungan khusus dana darurat sampai dengan jumlah nominal yang ingin kita capai atau kita rencanakan ya teman-teman. Untuk jumlah ideal dari tabungan dana darurat bisa 6 kali pengeluaran rutin bulanan,
Bisa 9 kali pengeluaran rutin bulanan atau 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Semua disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi untuk jumlah pasti berapanya dari tabungan dana darurat bisa dihitung sesuai kebutuhan masing-masing. Karena kebutuhan dan juga kondisi setiap keluarga pasti berbeda. Lanjut ini untuk trackernya, kali ini aku masih dengan target sebesar 2 juta. Untuk nabungnya itu tiap bulan dan aku bikin trackernya itu dengan nominal 100.000. Nanti tinggal warnai setiap kali nabung, dan untuk berapa lama waktunya aku nggak bikin target ya teman-teman. Yang terpenting aku usahakan untuk bisa ngisi di tiap bulannya. Dan lanjutnya aku mau warnai ya, biar lebih menarik untuk trackernya. Sambil aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu baik ya, semoga selalu sehat, selalu bahagia, semoga dilancarkan untuk rezekinya dan juga dilancarkan untuk aktivitasnya. Amin. Dan untuk tracker dari tabungan dana darurat udah selesai. Aku akan simpan ke dalam ziplock. Untuk pos dana darurat ini tuh biasanya aku simpan ke binder saving. Jadi binder yang khusus berisi beberapa pos tabungan. Biasanya untuk tabungan yang ada di binder saving ini aku akan usahakan untuk isi di saat awal budgeting. Jadi ada 3 pos tabungan utama ya teman-teman. Yang pertama ada tabungan modal. Untuk budgetnya itu menyesuaikan, lanjut ada investasi, budgetnya juga menyesuaikan, dan ada pos dana darurat tadi. Jadi hanya untuk dana darurat aja yang biasa untuk budgetnya itu selalu aku usahakan untuk terisi sebesar 100.000. Alhamdulillah aku udah selesai bikin tracker yang baru untuk tabungan dana darurat, dan tadi juga udah sedikit evaluasi di tengah bulan untuk setiap pos di dompet pintar. Harapannya semoga nggak terjadi over budget. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Terima kasih juga buat semua supportnya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat dengan segala rutinitasnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.